Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan waktunya untuk pagi ini. Sebenarnya kalau mungkin kita aktif luring, maka biasanya rapat ini kita laksanakan di sekolah. Tapi mengingat situasinya belum bisa luring, belum bisa tatap muka, ya bagaimanapun tetap kita laksanakan walaupun dalam bentuk virtual. Nah, tentu nanti memang yang paling prioritas di sini adalah wali kelas 10. Nah, kemudian nanti kita sharingkan juga ya mungkin sedikit bagaimana penilaian ya kepada Bapak Ibu yang lain. Jadi prioritasnya dulu adalah terkait dengan pengisian rapor, karena ya mungkin tinggal beberapa saat lagi ya untuk pelaksanaan ujian dan dilanjutkan nanti dengan pengisian rapor. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sudah saya siapkan memang form dalam bentuk Excel. Jadi tujuan saya di sana adalah ya mana tahu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sedikit dalam pengerjaan identitas siswa, kemudian nanti pada penginputan nilai. Nah, jadi kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita sepakati, yang artinya form yang saya buat ini nanti adalah seperti pada kelas 11 yang sekarang. Jadi yang kita gunakan masih seperti itu. Mana nanti hal-hal yang memang harus kita rubah, tidak masalah, cuma tentu nanti rapor awal mereka ini mengikuti pada kelas 11 dan seterusnya. Artinya biar jangan ada perubahan-perubahan, misalnya pada tingkat dari kelas 10, kelas 11 tiba-tiba ada perubahan. Jadi yang kita harapkan biar sama. Nah, gunanya juga Bapak Ibu ya terkait dengan keabsahan data yang kita buat ya, ataupun yang kita berikan untuk rapor anak-anak. Nah, jadi dari hal tersebut saya tampilkan saja dulu formnya. Nanti Bapak Ibu saya jelaskan beberapa nanti ya, kalau ada nanti yang perlu ditanyakan yang kurang jelas, jadi boleh kita diskusikan ya. Atau ada yang perlu disampaikan dulu Bapak Ibu sebelum saya tampilkan? Tidak ada Pak, silakan Pak ditampilkan. Ya, silakan Bu. Tak bergabung Pak Kepala. Enggak Bu. Kenapa? Tahu lah. Lah, silakan lanjut. Kita ini Bu ya, kita selesaikan tugas, nanti menjadi tagihan juga masing-masing. Nah gitu. Oke Bapak Ibu. Agak PSK udah ada konfirmasi sebelumnya sama Pak Kepala. Sudah Pak, sudah. Oh, oke lah. Oke, kita jalankan. Oke. Sekarang bisa? Sudah Pak SK, sudah. Bisa Pak. Bisa ya? Iya Pak, bisa. Oke. Nah, jadi ini formnya Bapak Ibu, ini sederhana saja dalam bentuk Excel. Jadi formnya ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi kuncinya nanti di sini Bapak Ibu, ada di sini database. Nanti di database ini adalah isinya adalah nama anak-anak semua, nama anak-anak dalam satu kelas. Ya, termasuk nanti ini lengkap datanya, nomor HP, asal sekolah, diterima di kelas dan seterusnya. Jadi di sini kuncinya. Jadi nanti Bapak Ibu mengisinya di sini di database-nya. Ketika nanti diisi di database Bapak Ibu, ini nanti bisa masuk ke cover rapor, kemudian nanti bisa masuk di dalam rapor itu sendiri. Nah, di sini kuncinya. Kemudian cara mengembalikannya nanti sudah saya buat seperti ini saja. Nanti boleh Bapak Ibu rubah-rubah ini ya, fotonya boleh dirubah dengan gambar yang lain, gampang. Nah, itu database. Kemudian di sini ada identitas siswa.
identitas siswa ini nanti inilah yang masuk pada cover. Ini dia. Nah, jadi di sini nanti kita isi identitas. Nah, ini cover depannya. Nah, nama-nama yang di bawah ini, identitas ini diambil nanti dari identitas apa? Dari database tadi. Jadi Bapak Ibu tidak menginput lagi di sini. Tidak menginput lagi di sini, hanya ngisi di database-nya, jadi masuk di sini identitas peserta didik. Yang diisi oleh Bapak Ibu hanya cover awal yang paling atas ini. Yang ini. Itu yang nanti yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian ini nanti untuk DKN. Nah, DKN ini nanti ada penyesuaian di sini Bapak Ibu. Ini kan nama-nama siswa saya. Terus nanti ini disesuaikan, diganti dengan nama-nama siswa Bapak. Ini. Jadi di DKN ini nanti Pak. Nah, ini contohnya. Nah, ini DKN-nya. Maka ketika Bapak Ibu mengisi nilai, misalnya nilai agama, ya, nilai PKN di sini, maka otomatis di sini masuk di rapor. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mengisi nilai ya cukup di DKN. Nah, untuk mencek nanti apa rumusnya masih oke, berarti nanti Bapak Ibu misalnya mengisi nama satu orang siswa, dicoba lihat dulu nilai awalnya, kemudian diganti, maka otomatis nanti ini masuk di rapor ini. Nah, jadi cukup Bapak Ibu mengisinya di DKN. Jadi Bapak Ibu tidak ribet lagi masuk ke ke rapor masing-masing siswa, cukup di DKN saja. Nah, itu untuk pengisian data awalnya. Jadi ini nanti Bapak Ibu 3, database, identitas, dan DKN, berarti ini adalah kunci utamanya. Sebagian nanti memang ada yang tidak terinput secara otomatis, maka kita buat manual. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan. Ya, silakan Pak Marius kalau masih ada yang kurang dipahami di sana. Mungkin saya yang pertama ya Pak ya, karena saya juga salah satu wali kelas yang baru. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih kesempatan yang sudah diberi, dan selamat pagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat pastinya. Amin. Dan terlebih-lebih juga ucapan terima kasih sama Pak SK yang sudah tadi memberitahu ataupun memberikan informasi, sekaligus saya rasa ini sebagai tutorial. Iya. Tutorial pengisian raport anak-anak. Jadi ini sangat membantu Pak menurut saya. Dan kalau boleh juga nanti saya coba nanti untuk pakai yang seperti Bapak buat ini. Nah, saya rasa nggak begitu, pada saat tadi yang pertama Bapak jelaskan tadi itu mungkin ada di kuncinya di database Pak ya. Betul Pak, betul. Database. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi Pak, sebelum kita mulai tadi, ada pertanyaan saya tadi, saya bilang itu khusus kami wali kelas yang baru di kelas 10, mohon bantuannya lah, terutama pada untuk mendapatkan identitas siswa tadi. Oke, baik Pak. Jadi nggak masalah itu Pak. Nanti data pun apa yang masih kurang saya coba kirim yang punya saya. Cuma tadi yang sudah saya katakan bahwa mana tahu nanti berbeda data, tapi lebih validnya kan kepada kesiswaan atau kepada panitia sebelum, karena mereka langsung yang membagi daripada kelas. Jadi kemarin pun belum sempat saya intervensi sampai ke sana. Yang artinya yang mana yang mereka bagi ya udah kita percaya kepada mereka, artinya di mana anak-anak itu masuk di kelas mana. Nah, jadi nanti saling kerjasama Pak untuk memberikan data. Nah, tentu nanti data yang diharapkan adalah data yang valid. Bapak Ibu, saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa terkait pembahasan pada meeting sebelumnya, bahwa terkait dengan pemberian paket, bantuan paket kepada siswa sudah dilaksanakan Bapak Ibu, di sumber dari dana BOS sudah diberikan kepada siswa kita.
Jadi untuk berikutnya nanti ya tentu kalau masih ada tentu itu adalah merupakan keputusan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk tahap awal dulu Bapak Ibu saya berikan info bahwa itu sudah dilancarkan. Jadi ya kepada Bapak Ibu wali kelas juga tetap memotivasi siswanya karena sudah mendapatkan paket untuk bulan November ini ya, sehingga bisa belajar dengan baik. Demikian Bapak Ibu, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yo.